wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini ada sedikit kasus dari anaknya teman saya ya Pak Ustadz. Itu anaknya teman saya itu katanya di di kepalanya itu sering ada yang membisikkan kata-kata yang menghujat Tuhan itu Pak Ustadz. Kalau mau hujat itu gimana maksudnya? Ya, enggak pantaslah kata-katanya, enggak enak menjelek-jelekkan seperti itu ya. Di kepalanya itu Pak Ustadz, itu mengganggu sekali. Nah, itu sebenarnya disebabkan karena apa ya Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang anaknya temanmu itu insya Allah kalau ahli jiwa bilang itu skizofrenia atau halusinasi. Biasanya kalau di mereka dikasih obat penenang, kalau sampai udah nggak bisa tidur gini dikasih obat penenang. Nah, tapi kita mencari solusi Islami ya, karena semua itu tergantung pada akhlak masing-masing, mengacu pada ayat Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalau kita orang Islam ya acuannya itu kemudian kita cari di mana bunyinya, di otak kan gitu ya. Kok ada yang ngomong padahal telinga di sini, yang ngomong di sini kan gitu ya. Benar. Orang harus menanggapinya benar bahwa dia ini memang benar. Cuma kenapa dia kok seperti itu? Nah, saya mencoba untuk menganalisa dan memberikan solusi insya Allah ya. Karena alhamdulillah banyak dari pasien yang seperti itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala sehingga suara itu tidak ada. Satu kasus mamanya, kalau itu temanmu, anaknya temanmu yang menghujat Tuhan, ada juga yang saya nanganin juga seorang ibu-ibu yang kalau dia tahajud suara itu muncul menghujat Tuhan. Kalau dia baca Quran suara itu muncul. Jadi kalau dia biasa nggak muncul. Nah, di titik ini menjadi suatu kasus istilahnya. Kemudian ada 3 waktu itu saya masih ingat, pada saat dia tahajud, pada saat dia baca Quran, sama satu lagi pada saat dia puasa sunnah. Puasa sunnah. Senin Kamis maksudnya ya. Iya. Nah itu selalu suara itu muncul. Itu ibadah sunnah semua yang diserang ya? Ya, tapi bukan masalah ibadah sunnahnya, tapi titik-titiknya sebenarnya. Karena pada saat dia tidak melakukan itu, suara itu tidak muncul. Ya. Nah, kasus ini intinya sama, menghujat atau protes kepada Tuhan ya. Kalau kasus ibu-ibu yang saya tangani itu, saya tanya kapan suara itu muncul, berapa bulan, dia bilang sudah 2 tahun ini. 2 tahun ya, oke. Kemudian saya lihat berumur, berarti saya cuma tanya satu lagi, ibu masih punya suami? Masih Ustaz? Oke, ketemu nih. Nah, pertanyaan saya ke ibu itu adalah untuk membuka analisa awal saya. Ibu, apakah sebelum ibu suara itu muncul, ibu ada masalah dengan suami atau dengan anak ibu? Tapi yang paling kuat adalah dengan suami biasanya. Saya kasih contoh umpamanya, ibu kan tadi cerita menghujat Tuhan itu pada saat tahajud, pada saat membaca Quran, sama pada saat puasa sunnah. Yang mau saya tanyakan adalah apakah ibu ada persoalan dengan suami, kemudian ibu itu saya tidak tahu merasa dikhianati atau ibu itu merasa terzolimi, kemudian karena ibu juga tidak bisa melawan suami, akhirnya ibu seperti protes kepada Allah. Protesnya pada saat tahajud umpamanya, atau prosesnya dalam keadaan sehari-hari, ibu bilangnya seperti ini umpamanya, ya Allah saya sudah tahajud tiap malam, ya Allah saya sudah baca Quran setiap hari, ya Allah saya sudah puasa Senin Kamis, kenapa engkau masih berikan aku seperti ini gitu. Beliau jawab, benar Ustaz, seperti itu.
Benar, insya Allah benar Ustaz. Masalahnya apa? Dia cerita bahwa suaminya selingkuh. Oh, gitu. Berarti diawali dari ibu itu sendiri yang protes kepada Allah gitu Pak Ustaz? Iya, karena kalau protes sama suaminya ya diajak berantem sama suaminya. Saya mengamati banyak saudara kita yang Islam itu ya, itu dia kalau keinginannya tidak terpenuhi itu kan protes ya. Iya. Apa saja itu protes. Kecewa dengan pejabat ini, kecewa dengan presiden, kecewa dengan ini, itu kan protes terus. Jadi ketenangan, kesabaran itu tidak muncul pada dia. Nah, si ibu itu juga sama seperti itu. Beliau itu sholat tahajud, beliau itu puasa sunnah, beliau itu baca Quran, itu dipergunakan agar keluarganya itu baik-baik aja. Jadi dia melakukan ibadah itu untuk tujuan duniawi. Nah, di titik itulah akhirnya beliau saya kasih tahu, tidak seperti itu ibu. Jadi ibu harusnya sholat ya karena Allah, baca Quran ya karena Allah, puasa pun karena Allah walaupun itu sunnah. Kalau ibu ibadah itu hanya untuk menyelamatkan keluarganya, ya kalau diuji seperti ini ibu pasti protes sama Allah. Nah, itu kejadiannya. Nah, akhirnya beliau paham jangan diulangi lagi. Suami ibu yang selingkuh itu urusannya sama Allah, ibu tinggal ngasih nasihat aja. Seperti itu, saya bilang gitu. Begitu sih. Begitu dong. Iya Pak Ustaz. Ya, saya kasih tahu, paham, kemudian saya bantu doa, jangan ulangi lagi, serahkan ibadah semuanya, serahkan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Jangan sekali-kali ibadah itu untuk dunia. Begitulah ibu. Masa ada suara di sini menghujat, memaki Tuhan sih? Kalau ibu dengar guys, padahal yang di sini ngomong kira-kira ibu tahu nggak? Itu kan makhluk Tuhan juga lah. Iya sama. Nah, kenapa dia memaki Tuhan? Ayo. Jadi Mbak Isan jawab, saya kasih tahu. Nah, karena ibu pikirannya protes kepada Allah. Berarti makhluk itu membela emosinya si ibu itu? Bukan membela, menyenangi. Jadi makhluk itu mencintai. Jadi siapapun orang yang suuzon itu kan suuzon terus ya. Makanya suuzon kan dilarang oleh Islam ya, dilarang oleh agama kita, nggak boleh kita suuzon. Itu seperti itu. Jadi makhluk itu mencintai ibu tersebut sehingga dia menjadikan speaker di dalam otaknya itu bunyi seperti itu.